Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Natasha Hidayat, NIM 21040401530. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi biologi molekuler di bidang kesehatan dengan dosen Pak Rio Wul. Biologi molekuler merupakan kelanjutan dua cabang ilmu yang sudah ada sebelumnya, yaitu genetika dan ilmu biokimia. Awal biologi molekuler ditandai dengan adanya penemuan struktur heliks ganda dan oleh Watson dan Crick pada tahun 1953. Penemuan lainnya suatu protein, mekanismenya dirumuskan dalam konsep yang dikenal sebagai dogma sentral, yaitu urutan nukleotida dalam DNA menentukan urutan nukleotida dalam RNA yang selanjutnya menentukan urutan asam amino dalam protein. Perkembangan biologi molekuler menjadi lebih dipercepat dengan munculnya rekayasa genetik yang memungkinkan pengandaan dan isolasi gen sehingga struktur dan fungsi gen dapat dipelajari. Peran sentral dalam kehidupan sel dimainkan oleh protein atau polipeptida atau gen. Selain peran tradisional protein sebagai enzim, protein memainkan berbagai peran lain seperti membentuk sitoskeleton dan matriks antara sel, reseptor hormon, antibodi, faktor transkripsi, dan berbagai peran lain. Protein tertentu secara langsung maupun tak langsung mengatur kematian sel atau apoptosis. Semua sifat yang dimiliki oleh organisme ditentukan oleh gen-gen yang dimilikinya. Gen merupakan bagian-bagian dari urutan asam nukleat yang terdapat pada DNA. Terdapat dua kategori gen, yaitu gen struktural dan gen regulator. Gen struktural dan gen regulator. Gen struktural mengkode urusan asam amino dalam protein, seperti enzim yang menentukan kemampuan biokimia dari organisme pada reaksi katabolisme dan mengontrol tingkat ekspresi gen struktural. Karena sintetis protein dikendalikan oleh gen, maka dapat dikatakan mengatur segala aspek kehidupan sel atau organisme. Di bidang kesehatan, perkembangan biologi molekuler membentuk dampak pada hampir semua ilmu preklinik seperti genetika, histologi, embriologi, parisitologi, patologi, imunologi. Salah satu bentuk peranan biologi molekuler adalah adanya terapi molekuler seperti adanya pengobatan penyakit SCID atau Severe Combined Immunodeficiency, penanggulangan penyakit keturunan seperti thalassemia, fibrosis, kisti hemofilia, dan penyakit kanker. Teknik biologi molekuler sejak akhir 1950-an dan awal 1960-an, ahli biologi molekuler telah belajar untuk karakterisasi, mengisolasi, dan memanipulasi komponen molekul sel dan organisme. Komponen-komponen ini mencakup DNA yang berkisar dan fungsi melayani sebagai kopi pekerjaan, sementara DNA untuk fungsi struktural dan fungsional dari aparat translasi dan protein molekul. 1. Reaksi berantai polimerase atau PCR. Reaksi berantai polimerase merupakan teknik yang sangat fleksibel untuk menyalin DNA dalam singkat PCR, memungkinkan satu DNA urutan yang akan disalin atau jutaan kali, atau dimodifikasi secara tertentu. Sebagai contoh, PCR dapat digunakan untuk memutasikan atau mengubah bahasa tertentu pada DNA fragmen ditemukan di perpustakaan pcBNA, atau amplifikasi RNA, dan baru-baru ini real-time PCR, qPCR, memungkinkan untuk pengukuran kuantitatif dari DNA atau RNA. 2.
2. Gelombang elektroforesis. Elektroforesis adalah salah satu biologi. Prinsip dasarnya adalah bahwa DNA, RNA dapat protein semuanya dapat dipisahkan dengan medan listrik. Dalam elektroforesis gelombang agarosa, protein dapat dipisahkan berdasarkan ukuran dengan menggunakan gelombang SDS atau PAGE atau dasar ukur muatan listrik dengan menggunakan apa yang dikenal sebagai elektroforesis gelombang 2D. 3. Aray. Sebuah DNA aray adalah kumpulan bintik melekat pada dukungan solid seperti sebuah berisi satu atau lebih beruntai tunggal DNA fragmen oligonukleotida. Aray memungkinkan untuk meletakkan jumlah besar bintik-bintik yang sangat kecil, 100 diameter mikrometer, pada slide tunggal. Setiap tempat memiliki DNA molekul fragmen yang melengkapi satu DNA urutan mirip dengan Southern blotting. Sebuah variasi dari teknik ini memungkinkan ekspresi gen dari suatu organisme pada tahap tertentu dalam pembangunan yang berkualitas profiling ekspresi. Nah, dalam suatu jaringan diisolasi yang diubah menjadi cDNA berlabel cDNA, ini kemudian berhibridisasi dengan fragmen pada aray, dan visualisasi hibridisasi dapat dilakukan sejak beberapa aray. Dapat dilakukan dengan posisi yang merupakan fragmen mereka sangat berguna untuk membandingkan ekspresi gen dari dua jaringan yang berbeda seperti kanker dan jaringan sehat. Juga kita dapat mengukur apa yang disajikan dan gelombang ekspresi perubahan dengan waktu atau faktor-faktor lainnya. Misalnya ragi, roti biasa atau itu cerevisiae berisi sekitar 7.000 gen. Aray dapat mengukur secara kualitatif bagaimana perubahan ekspresi, misalnya dengan perubahan suhu. Ada banyak cara untuk membuat mikroaray. Yang paling umum adalah klip silikon mikroskop slide dengan bercak diameter 100 mikrometer, aray custom, dan aray dengan bintik-bintik yang lebih besar pada membran berpori, mikroaray. Dan bisa di mana saja dari 1.000 tempat untuk lebih dari 10.000 pada aray. Yang diberikan aray juga dapat dilakukan dengan molekul lain. Selain DNA sebagai contoh, sebuah aray antibodi dapat digunakan untuk menentukan apa yang protein atau bakteri yang hadir dalam sampel darah. Fungsi biologi molekuler dalam bidang kesehatan. Biologi molekuler memiliki beberapa peranan penting di bidang kesehatan. Beberapa teknik molekuler telah digunakan secara dan interaksi antara gen, lingkungan, dan penyakit. Penemuan baru dalam bidang biologi molekuler mempunyai banyak peran dalam kehidupan manusia, seperti menyingkap misteri di balik penyakit yang dahulu tidak diketahui asal-usulnya. Terapi gen, produk-produk bioteknologi berikut ini adalah beberapa aplikasi biologi molekuler di bidang kesehatan. A. Pengembangan produk farmasi seperti produk biosimilar atau vaksin virus hepatitis, produk insulin. Diagnosa penyakit genetik berdasarkan teknik hibridisasi rekombinan. Diagnosa penyakit genetik berdasarkan teknik hibridisasi DNA rekombinan. Forensik dengan penggunaan DNA fingerprinting. Diagnosa penyakit, diagnosis yang akurat dan cepat merupakan suatu yang mutlak. Pada diagnosa penyakit terdapat dua cara diagnosa penyakit menggunakan teknologi rekombinan, yaitu melibatkan penggunaan antibodi berdasarkan teknik hibridisasi. DNA dapat diisolasi dari darah pasien yang mengandung DNA virus dan DNA manusia. Jika telah diketahui virus yang dicari dan jika urutan DNA virus ini tersedia dalam sumber literatur, maka dapat segera dirancang di oligokleotida pendek atau probe yang dibilang
radioaktif dapat berhibridisasi dengan DNA virus dan sampel, maka probe akan menempel dan dapat auto radiografi. Misalnya dihadapi dengan teknik adalah bila level infeksinya rendah, hanya terdapat sedikit DNA virus sehingga sulit dideteksi, namun masalah ini dapat diatasi dengan adanya teknik PCR. PCR ini digunakan untuk memperbanyak DNA primer PCR dan dapat dirancang yang akan memperbanyak potongan DNA virus. Setelah itu produk PCR dihibridisasi menggunakan probe seperti di atas. Diagnosa ini sangat akurat seperti spesifikan teknik tradisional seperti pengkulturan organisme, akurat, spesifik, dan cepat dibandingkan teknik tradisional seperti pengukuran organisme. Diagnosa dan pengobatan penyakit genetik. Penyakit genetik adalah penyakit yang disebabkan karena kerusakan informasi genetik baik tingkat gen maupun tingkat kromosom dan diturunkan ke generasi berikutnya. Penyakit ini disebabkan karena kerusakan pada banyak gen atau pada satu gen. Prinsip diagnosa berdasarkan teknik hibridisasi dapat digunakan untuk diagnosa penyakit genetik. Misalkan mutasi spesifik diketahui merupakan penyebab dari penyakit tertentu. Seperti penyakit Alzheimer, probe dan yang dirancang dapat berhibridisasi untuk mendeteksi mutasi tersebut sehingga diagnosa genetik dapat dilakukan menggunakan teknik yang sama dengan yang digunakan untuk diagnosa untuk penyakit. Pengobatannya dapat digunakan terapi gen. Terapi gen dalam pengobatan penyakit genetik. Terapi gen adalah teknik untuk mengkoreksi gen yang cacat yang bertanggung jawab terhadap suatu penyakit. Selama ini pendekatan terapi gen yang berkembang adalah gen abnormal dengan gen normal dengan melakukan rekombinasi homolog. Pendekatan ketiga adalah mereparasi gen abnormal dengan cara mutasi balik selektif sedemikian rupa sehingga akan mengembalikan fungsi normal gen tersebut. Selain pendekatan tersebut, dan lain untuk terapi gen, yaitu mengendalikan regulasi ekspresi gen abnormal tersebut. Contohnya pada terapi sel reproduksi dan tercapai sel somatik forensik dengan penggunaan DNA atau fingerprinting. Salah satu yang sudah dipublikasikan secara legal penggunaan DNA fingerprinting. Teknik ini berdasarkan pada aplikasi restriction fragment length polymorphism yang berdasarkan kenyataan bahwa setiap individu walaupun mempunyai gen yang sama tapi pasti punya perbedaan materi genetiknya atau DNA. Perbedaan ini umumnya terjadi pada daerah bukan pengkode protein, dan fingerprinting bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan materi genetik dalam rangka memetakan apakah ada dua sampel DNA berasal dari orang yang sama atau orang yang berbeda. Teknik ini dapat digunakan untuk membuktikan suatu tindak kriminal. Metode yang digunakan adalah PCR, RELF, elektroforesis, dan hibridisasi. Sampel DNA dapat disiapkan dari materi yang ditemukan di lokasi kriminal, seperti darah, semen, atau rambut. PCR digunakan untuk mengaplikasi fragmen DNA spesifik dari tersangka dan korban kejahatan. Produk PCR dipotong dengan enzim restriksi dan dipisahkan dengan elektroforesis, diikuti dengan transfer ke membran nitroselulosa dan hibridisasi dengan probe spesifik. Bila sampel DNA yang sama setelah hibridisasi, maka dengan perhitungan statistik dapat dikatakan. Mungkin cukup sekian dari saya.